Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, teman-teman solih solihah? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran tematik kelas 4, tema 2, subtema 1, yaitu sumber energi. Nah, sebelum belajar, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca doa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini Rasti dan teman-temannya sedang bermain bersama. Mereka baru saja membuat kincir angin dan kincir air. Mereka diajari oleh guru di sekolah. Mainan itu sangat mudah membuatnya. Bahannya juga mudah didapat. Mereka belajar bahwa sangat menyenangkan bermain bersama teman meskipun menggunakan mainan yang sederhana dan murah. Nah, dari gambar berikut ada pertanyaan. Mengapa kincir angin dapat berputar saat dibawa berlari? Energi apa yang menggerakkan kincir tersebut? Kincir yang diletakkan di sungai bisa berputar. Mengapa? Berikutnya, energi apa yang menggerakkan kincir air? Apa manfaat kincir dalam kegiatan manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya Ustazah beritahu materi yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat sebuah karya tentang kincir air dan kincir angin. Yang kedua, mengetahui manfaat cahaya atau sinar matahari. Pertama, membuat kincir air. Inginkah kalian membuat kincir air dan kincir angin? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat kincir air dan kincir angin. Yang pertama adalah kincir air. Banyak karya dibuat dalam rangka menghemat energi. Contohnya berikut ini adalah kincir air. Kalian dapat membuat kincir air dengan memanfaatkan barang bekas, misalnya botol plastik. Perhatikan cara membuat kincir air dari botol plastik berikut ini. A. Membuat rancangan karya. Buatlah rancangan karya seperti gambar berikut. B. Siapkan pula bahan dan alatnya. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kincir air dari botol antara lain sebagai berikut. 1. Bambu sepanjang 30 sampai 40 cm dan berdiameter 0,5 sampai 1 cm sebanyak 1 buah. 2. Botol bekas air mineral 1,5 liter 1 buah. 3. Botol bekas air mineral 600 ml 2 buah. 4. Potongan botol berbentuk segi 4 sebanyak 8 buah. 5. Karet sendal bekas. 6. Gunting, pisau, dan pelubang. C. Pengerjaan. Langkah-langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Potonglah botol bekas air mineral 1,5 liter menjadi 3 bagian. Nah, coba lihat gambar berikut ini. Kedua, buatlah lubang sebanyak 8 buah
dengan jarak yang sama pada bagian tengah potongan botol bekas air mineral. Nah, seperti gambar berikut ini. Ketiga, masukkan bambu ke dalam potongan botol, menusuk karet, sandal bekas, dan beri potongan botol berbentuk segi empat ke dalam setiap lubang. Atur semua bahan seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar kincir yang telah jadi. Membuat kincir angin. Kincir angin dapat dibuat dari bahan kertas dengan teknik lipat, gunting, dan tempel atau teknik origami. Perhatikan langkah-langkah pembuatan kincir angin dengan teknik origami berikut. Langkah pertama adalah siapkan kertas origami atau kertas apa saja yang berbentuk persegi. Kemudian, lipatlah menjadi dua bagian seperti pada gambar. Nah, buka kembali lipatan kertas tersebut yang sudah membekas garis di tengahnya. Kemudian, lipat sisi kiri dan kanan bertemu di garis tengahnya. Yang ketiga, lipat lagi ujung atas dan bawah hingga bertemu di tengah. Nah, yang keempat, akhirnya seperti gambar nomor 4 itu jadinya. Yang kelima, buka kembali lipatan atas dan bawah. Keenam, lipat membentuk segitiga seperti pada gambar dan tariklah keluar ujung kiri dan kanan sampai batas garis segitiga tersebut. 7. Lakukan seperti langkah nomor 6 untuk bagian yang atasnya. 8. Lipat lagi ke arah yang berlawanan tiap ujung-ujungnya. Nah, ke-9, longgarkan lipatan kertas yang sudah berbentuk kincir di tiap ujung-ujungnya sehingga membentuk lubang supaya berputar jika tertiup angin. Yang ke-10, beri jarum pentul di tengah kincir, kemudian kaitkan dengan batang kayu kecil. Yang ke-11, kincir angin siap dimainkan. Nah, kamu bisa membuat kincir angin bersama anggota keluargamu, bersama kakakmu, atau saudaramu yang lain. Silahkan berkreasi. Materi kita berikutnya adalah mengetahui manfaat cahaya atau sinar matahari. Cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Misalnya, cahaya diperlukan dalam proses fotosintesis tumbuhan dan cahaya diperlukan dalam penglihatan manusia. Cahaya diperlukan untuk fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari. Foto berarti cahaya, sedangkan sintetis berarti proses pembuatan atau pengolahan dengan menggunakan zat hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi karena hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Fungsi fotosintesis. Fungsi utama fotosintesis adalah untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa menjadi bahan bakar dasar pembangun zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan. Zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. Oleh karena itu, kemampuan tumbuhan mengubah energi cahaya
atau sinar matahari menjadi energi kimia atau zat makanan, selalu menjadi mata rantai makanan. Fotosintesis membantu membersihkan udara, yaitu mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida di udara karena CO2 adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. Sebagai hasil akhirnya, fotosintesis menghasilkan zat makanan dan O2 atau oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Proses fotosintesis. Untuk mengetahui proses fotosintesis, silahkan simak video berikut ini. Untuk menghasilkan glukosa melalui proses fotosintesis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tumbuhan yang bersangkutan harus memiliki klorofil yang berfungsi sebagai dapur fotosintesis. Adanya sinar matahari yang cukup sebagai bahan bakar proses fotosintesis ini. Sinar matahari sendiri sangat penting bagi proses fotosintesis, karena sinar matahari dipergunakan oleh tumbuhan untuk mengolah glukosa dan oksigen. Adanya air dan gas karbon dioksida sebagai bahan pembentuk glukosa. Selain menghasilkan glukosa, proses fotosintesis ini sendiri akan menghasilkan oksigen. Sebagian oksigen akan dipergunakan untuk pernafasan tumbuhan, sementara sisanya akan dilepaskan ke udara terbuka. Proses fotosintesis merupakan proses penggabungan air dan gas karbon dioksida secara kimia dengan memanfaatkan energi yang didapat dari sinar matahari. Proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan oksigen. Air dan gas karbon dioksida yang diserap oleh akar dan stomata dikumpulkan di bagian berklorofil, yaitu kloroplas. Energi cahaya yang mengenai daun diserap oleh klorofil. Energi tersebut dipakai oleh klorofil untuk mengubah air dan gas karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, sementara sebagian oksigen dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Manfaat sinar matahari bagi kehidupan. Matahari adalah sumber cahaya bagi dunia ini dan merupakan sumber energi bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Matahari memiliki banyak manfaat dan peran yang sangat penting bagi kehidupan, antara lain sebagai berikut. 1. Panas yang dipancarkan dari cahaya matahari memberikan suhu yang pas untuk keberlangsungan hidup di muka bumi. Bumi menerima panas matahari yang sesuai sehingga dapat menjaga air tetap berbentuk cair. Dengan demikian, makhluk yang ada di muka bumi dapat memanfaatkan air untuk kehidupannya. 2. Matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, penentu cuaca, dan iklim. 3. Cahaya matahari
dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan yang berklorofil untuk proses fotosintesis. Akibatnya, tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen dan berperan sebagai sumber pernapasan bagi hewan dan manusia. 4. Matahari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga matahari atau surya. Contohnya adalah panel surya yang dipasang di atap bangunan dan rumah di daerah perkotaan untuk mendapatkan listrik dengan gratis. Yang kelima, panas matahari digunakan untuk menjemur pakaian setelah dicuci, sehingga cepat kering. Panas matahari juga digunakan untuk menjemur makanan, seperti kerupuk, pengeringan ikan, kedelai, dan padi. 6. Cahaya matahari dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D, terutama cahaya matahari pada pagi hari. 7. Beberapa pekerjaan memanfaatkan panas matahari untuk mendukung pekerjaannya. Contohnya adalah petani garam, pengusaha ikan asin, pengusaha kerupuk. Nah, contoh pertama adalah petani garam. Petani garam bekerja membuat garam dari air laut. Air laut mengandung garam. Aktivitas petani garam berada di daerah pantai. Proses pembuatan garam adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan air laut di kolam, tambak, danau, atau penampung. 2. Hamparan air laut dijemur di bawah panas matahari sampai warna air berubah menjadi merah. Warna merah berasal dari alga yang berubah warna akibat konsentrasi garam yang makin tinggi. 3. Mengeringkan air garam dengan cara air dijemur di bawah terik matahari hingga terbentuk kristal-kristal garam yang tipis. Proses itu dilanjutkan dalam waktu 3-4 hari sampai kristal cukup tebal dan bisa dipanen. 4. Berikutnya, pengurasan air garam ke kolam kristalisasi atau tempat pengasinan. Garam yang terbentuk setelah ditiriskan beberapa saat dipindahkan ke dalam gudang untuk disimpan. Berikutnya adalah pengusaha ikan asin. Sukakah kalian dengan ikan asin? Dalam ikan asin terkandung nilai gizi yang tinggi. Ikan asin diolah dari ikan segar hasil tangkapan nelayan. Ikan hasil tangkapan para nelayan tidak semuanya dijual dalam bentuk ikan segar. Beberapa ikan diolah terlebih dahulu menjadi ikan asin, baru kemudian dijual. Ikan asin lebih tahan lama. Langkah pertama untuk membuat ikan asin adalah memilih ikan segar. Kemudian, ikan tersebut dicuci dan dibersihkan dari kotoran. Selanjutnya, ikan yang akan diolah ditaburi garam, lalu disusun secara berlapis-lapis. Setiap lapisan ikan diselingi lapisan garam. Tumpukan ikan dan garam tersebut ditutup dengan keranjang atau anyaman bambu. Kemudian dibiarkan selama beberapa hari untuk proses penggaraman. Selanjutnya, dicuci dengan air bersih dan ditiriskan. Ikan disusun di atas para-para penjemuran. Pada saat penjemuran, ikan sekali-kali dibalik agar cepat kering. Nah, contoh selanjutnya adalah pengusaha kerupuk. Pembuatan kerupuk dimulai dengan membuat adonan kerupuk dari tepung terigu. Kemudian, adonan itu dipotong atau dibentuk sesuai keinginan. Setelah dibentuk,
kerupuk dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Jika sudah kering, kerupuk kemudian digoreng. Nah, yang kedelapan, matahari menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya yang bergerak atau berevolusi mengelilinginya. Keseluruhan sistem dapat berputar di luar angkasa karena ditahan oleh gaya gravitasi matahari yang sangat besar. Nah, teman-teman, alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai. Tugas kalian adalah mudah sekali. Membuat kincir angin dari kertas, kemudian dengan cara yang kalian pahami, kemudian nanti difoto bersama kincir anginnya dan dikirimkan ke ustazah ya. Nah, itu saja tugas untuk kalian hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.